Oh my god, ada orang yang tidur. Oi, janganlah mencuri buku ini berjudul Tunggu Aku di Batavia. Karya ini Ketut Yuni Suhastini yang pertama diilustrasi dan disampulnya oleh Abdul M dan diterbit oleh Falcon Publishing pertama pada September 2022 dengan nomor ISBN. Lut. Ruang sempit tak bercahaya itu, semua diam seolah tengah bersiaga. Kematian bisa datang kapan saja. Pukul berapa? Gak ada percayaan. Seorang pengemudi mobil tertangkap mengemudi mobil dengan buku Tunggu Aku di Batavia karya Ketut Yuni Suhastini dengan nomor ISBN 9786026714756 dengan jumlah halaman 398. Cerita Tunggu Aku di Batavia mengikuti Arimbi, Bima dalam pencarian mereka terhadap kakek Arimbi bernama William Godwin. William ke Indonesia untuk mencari ibu kandungannya, meninggalkan keluarga adoptifnya serta tunangannya Valerie. Ia lalu pergi ke Hindia Belanda dan bekerja di situ selama 7 tahun. Di Hindia Belanda ia menemukan Rukmi. Rukmi adalah perempuan asli Indonesia yang tinggal di desa Wanarandu. Dan sejak William bertemu dengannya, mereka jatuh cinta. Rukmi terlahir pada keluarga penting dalam masyarakatnya. Namun hidup Rukmi tidak seberuntung seperti yang terlihatnya. Teman Rukmi, Satrio dan ayahnya berupa anggota kelompok perjuangan nasional, yaitu Hantu Malam, yang bersarang di desa tinggal Rukmi. Pada suatu hari, mereka berencana suatu penggebrekan pada pabrik gula milik Hindia Belanda. Rencana ini sukses namun menghasilkan kematian dan penangkapan dan bahkan pembunuhan anggota-anggota Hantu Malam. Dan jikalau bukan ayah Rukmi, Satrio tidak akan bebas dari Hindia Belanda meskipun ia tetap terluka parah. Tidak berhenti pada situ, penggebrekan ini menghasilkan tindakan keras demi menangkap anggota Hantu Malam yang telah lolos. Tindak balik ini memaksakan Rukmi terpisah dengan Satrio dan adiknya. Ia mengorbankan kebebasannya untuk memungkinkan Satrio dan adiknya untuk kabur. Rukmi tertangkap dan disiksa oleh Dedrick Devos. Namun siksaan ini dihentikan oleh William yang menyelamatkan Rukmi dengan menjadikan ia sebagai nyanya. William sebenarnya tidak berniat memiliki nyai. Ia memiliki tunangan balik di Hindia Belanda. Namun hatinya bertunjuk pada Rukmi. William sebenarnya diberikan tugas ekstra untuk menyelidiki Dedrick Devos karena ia dicurigai melakukan korupsi. Dan selama William memiliki bukti korupsi ini, Dedrick Devos tidak dapat melakukan apapun kepadanya ataupun Rukmi. Dedrick Devos yang merasa rencananya dan kehidupannya terancam oleh William Godwin merasa ia harus melakukan hal drastis. Dedrick Devos mencuri dari William dan bahkan mencoba memperkosa Rukmi. Namun ia dibunuh oleh William sebelum terjadi apapun. William diadili oleh karena ini. Meskipun itu ia dibebaskan, namun ia terpaksa menyatakan Rukmi sebagai calon istrinya meski sudah memiliki tunangan di Belanda.
Sudah 7 tahun ia tidak bertemu dengan Willem, dan ia memutuskan menyusul dia di Hindia Belanda. Valerie ketika menemukan dan mendengar mengenai Rockme, ia tidaklah senang. Namun Valerie merasa bahwa Willem kini bukan milik hatinya sekarang. Willem merasa bersalah karena ia merasa telah mempermainkan dan membuang waktu tunangannya dan ingin memperbaiki relasi dengannya. Valerie merasa terancam dari Rockme bertindak irasional. Valerie dan Rockme sedang melakukan perjalanan pulang dan tersarang perampok. Hal ini menyebabkan Rockme terluka dan mengalami harian di dokter. Di situ Valerie melihat Willem yang terus merawatnya. Semakin buruk ia merasa. Akhirnya Valerie menyadari bahwa Willem kini sudah tidak miliknya, dan ia mengakhiri relasi mereka sebagai tunangan karena menyadari bahwa relasi ini telah berdampak buruk pada kedua mereka. Meskipun itu, Valerie, Rockme, dan Willem tetap menjadi sahabat yang baik. Willem sebenarnya tidak berniat memiliki Nyai. Ia memiliki tunangan balik di Hindia Belanda, namun hatinya bertunjuk pada Rockme. Willem sebenarnya diberikan tugas untuk menyelidiki Diederik de Vos karena ia dicurigai melakukan korupsi. Dan selama Willem memiliki bukti korupsi ini, Diederik de Vos tidak dapat melakukan apapun kepadanya ataupun Rockme. Dari de Vos yang merasa rencana dan kehidupannya terancam oleh Willem Godwin, merasa ia harus melakukan hal drastis. Diederik de Vos lalu mencuri dari Willem dan bahkan coba memperkosa Rockme. Namun ia dibunuh oleh Willem sebelum terjadi apapun. Willem diadili oleh karena ini. Meskipun itu ia dibebaskan. Namun ia terpaksa menyatakan Rockme sebagai calon istrinya meski sudah memiliki tunangan di Belanda. Setelah ini, Rockme dan Willem kembali ke desa Wanarandu yang kini telah hancur tanpa sisa. Sudah 2 tahun mereka tidak mengunjungi tempat ini, namun Willem tetap mencari ibunya yang ternyata terdapat seseorang yang ditemui oleh Rockme, yaitu Mak Me, seorang dalam hutan yang diasingkan di desa Wanarandu. Dan ternyata orang itu adalah ibu Willem, Sri. Namun tak lama setelah menemukan revelasi ini, Sri meninggal di dalam tangan anaknya. Namun, cerita kebersamaan mereka tidak akan lama sejak tentara Jepang memaksakan perpisahan antara cerita mereka. Willem telah mengorbankan dirinya demi Rockme, dan anak yang kini dikandungkan tidak tertangkap. Oleh karena pengorbanan Willem, Rockme dapat mendapatkan hidup yang baru dan menemukan adik dan Satrio, teman yang kini telah berkawin. Mencari Rockme namun setelah ini kisah mereka tidak terkoneksi lagi. Setelah Willem terbebaskan, ia terus mencari Rockme dan ia terus pergi ke Indonesia mencarinya. Rockme sendiri juga tidak membuang sedetik hidupnya. Meski terlihat sudah melupakan Willem dan tidak menyebutkan namanya, Rockme telah memikirkan lelaki itu dan menuliskan kerinduannya dalam bentuk surat. Cerita ini tidak berakhir di situ. Cerita ini dilanjutkan oleh cucu Rockme, Arimbi, yang berjuang mencari dan mengirim surat-surat tersebut pada Willem Godwin. Dengan bantuan Joyce, ia dapat muncul pada The Nanny Show yang memungkinkan Arimbi dan Bima dapat menemukan dan menyelesaikan cerita Rockme dan Willem dengan mengirim surat kepada pemiliknya. Arimbi dan Bima juga mengalami cerita yang mirip dengan Willem dan Rockme. Namun
cerita ini melanjut oleh Willem yang tampaknya dapat melihat situasi Arimbi dan menyuruhnya mengikuti hatinya yang menuju pada Bima. Meskipun ia sudah memiliki kekasih di Indonesia bernama Aryo, yang mirip seperti cerita William dan Valerie. Aryo dan Arimbi dapat menyelesaikan relasi mereka dan menyadari hubungan dengan seseorang yang sudah tidak mencintai yang lain tidak akan baik untuk keduanya, dan bahkan tetap dapat menjadi teman yang sportif setelah. Jadinya itu ceritanya. Ya, Oh my god. Bukunya sangat menarik, tapi menurut saya bukunya terlalu fokus ke karakter utama. Jadinya karakter yang lain kayak seperti Satrio dan Maya kurang berkembang di ceritanya. Habis itu agak stres tuh buka bukunya, pegang bukunya harus dari dua sisi. Alur ceritanya juga agak dicampur-campurin, jadinya agak bingung untuk dibaca. bro, just read for. Okay, bro. Say, meskipun itu. Tetapi menurut saya buku ini sangat lengkap dalam pembentukan dunia yang membuat pengalaman membaca sangatlah imersif. Asli ceritanya juga memiliki beberapa karakter yang sangat jelas dan sangat spesifik yang membuat ceritanya lebih imersif. Asli dialog antara karakter juga sesuai dengan bahasa yang digunakan saat cerita dilatarkan. Oh shit. Menurut kami, buku ini sangatlah baik dan memiliki pesan dan nilai hidup yang patut diikuti dengan cerita yang imersif. Meskipun itu, cerita ini memiliki beberapa topik yang sedikit berat dibicarakan, seperti dan alur yang mungkin sulit dimengerti. Maka menurut kami buku ini lebih layak pada remaja yang menyukai cerita yang mendalami topik-topik seperti hidup pada masa penjajahan. Buku ini juga mencontohkan misalnya dalam karakter Satrio tentang jiwa nasionalisme serta nilai-nilai hidup seperti daya juang dan kerjasama. Terima kasih sudah melihat resensi kami. Bye-bye. Dan mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Jika why my dad sekali.